sponsor. Ayo Bang Cuk. Oh. Lain udah. Pupuk subur. Udah mulai kan? Udah Mas. Udah kan? Udah. Udah. Cie Bang Budi. Apa kabar Bang Budi? Alhamdulillah baik Kemana aja Bang? Di rumah Ngapain? Ada banyak kerjaan. Bapak banyak pesen. Oh Bang, banyak pesan. Banyak wasiat ya. Banyak wasiat. Apa wasiatnya? Banyak disuruh ngajarin adik motor, disuruh Terus? ngecat kamar. Pindahin ibu kota enggak? Hah? Pindahin ibu kota enggak? Enggak dong. Oh. Ini masuk ya. Bersih Mas ya. Bridgingnya tuh gimana dibilang maksa atau enggak terlalu. Tapi out of the context ya. Iya, sama aja maksa. Iya ngomong-ngomong kenapa kau bahas tiba-tiba ibu kota mentang-mentang lagi rame, emang kau nggak setuju ya? Bukan enggak setuju Bang. Buka dulu dong. Hah? Oh iya, buka dulu. Balik lagi bersama saya Budi, CG, Dan bintang tamu kita. Mas Oh, Burhan udah Mas belum. Burhan. Oh, parah. Mas Burhan. Nah, Nah, kali ini kita kedatangan tamu seorang politikus kampus ya. politik Cie. iya, politik kampus. Iya. Mantan ketua. Salah satu rezim Iya. di kenotariatan UGM ya. Tepatnya cowboy. Ya. Ah, siapa Mas namanya Mas? Namanya Mas siapa? Heeh. Ucup. Ucup, Panggilnya panggilnya Ucup. Mana korek aku tadi? Nah, kali ini kita mau ngobrolin apa, Ge? Ya, kita ngobrolinnya isu-isu yang terhangat lah Bang. Iya, yang paling hangat nih perasaan apa, Ge? Panas atau hangat? Apa bedanya, Mas? Iya. Apa beda, Mas? Kalau panas tuh panas banget loh. Kalau hangat tuh udah dikeluarin dari api. Bentar. Kita ngambil ini dulu. Minum. Minum dulu, degan. Pernah Udah. tuh Bud, Hah? sebelum ngobrol ke situ ya. Apa? Pernah nih iseng-iseng Apa? di-upload sama di-share di teman-teman, Heeh. ya kan? Judulnya kopi Mbah Dikdo. Heeh. Nggak ada yang minum kopi. Oh iya, Deng. Oh iya, Deng. soalnya anunya malam-malam ya. Takutnya nggak bisa tidur habis itu. Iya, benar, Mas. Aku juga nggak kuat minum kopi-kopi gitu tuh, kecuali yang tanpa gula ya. Karena hidup aku sudah manis, butuh yang kopi pahit. Jadi kalau kelebihan kan diabetes. Aku suka kopiku sih. Kopi Memang tuh, Bang Budi pahit memang Bang. apa? Enggak. Hidupnya. Apa karirnya juga. Tapi janganlah. Ngomong-ngomong pahit, Mas. Ada yang teman kita baru tinggal LDR, Mas. Waduh. Pahit. Siapa itu Bang? Siapa itu? Pindah ke ibu kota, Mas. Oh. Masuk itu. Masuk Masuk. ke ibu kota. Habis itu tinggal sehari langsung asam urat gitu. Asam urat. Memang ada gitu, Mas. Biasanya kalau cowok ditinggal siapa orang tersayang tuh memang sakit. Iya, memang kepikiran kayak gitu. Kok bisa, Ge? Kau Nggak makan tahu. daging, Bang? Enggak tahu, Bang. Hah? Nggak Tiba-tiba tahu, sakit Bang. aja. Nggak tahu, Stres itu, Ge. Stres itu, serius. Ditinggal, Mas. Oh, diulang. Ini mau diulang, Mas. Ulang lagi, Mas. Ulang aja, Mas. Hah? Ya udah, enggak apa-apa, Mas. Beran ngecek tok. Itu. Ngomong-ngomong Mas ini ibu kota. Itu orang rumah di Jakarta mana, Ge? Jakarta Jaksel. Anak Jaksel. Wah, hati-hati, Ge. Udah berapa Jaksel. tahun pacaran, Ge? Oh, iya. Hati-hati bukan masalah apa, Ge ya. Soalnya banyak kejadian. Sahabat kita juga tuh udah 9 tahun apa kalau nggak salah pacaran. Serius? Siapa yang 9 tahun? Ada, inisialnya tuh Sehapudin. Kalau 9 tahun anaknya udah TK itu, Bang. Iya, asli. Sahabat kita itu. Kamu nggak kenal sama Sehab kan? Enggak tahu. Itu tinggal kan, Mas? Pindah haluan, Ge. Kok jadi gosip kita? Enggak, bukan gosip. Soalnya ibu kota tuh mengerikan, Ge. Iya sih memang namanya. Dari Emang Sehab itu juga ibu kota. ceweknya, Mas. Oh. Ceweknya tuh sempat pindah ke Jakarta, udah mendekati pernikahan. Udah jahat. Ini ya kita nggak mendiskreditkan anu ya. Emang ibu kota itu emang tempat apa perubahannya sangat cepat ya. Iya, iya sih. Buat siapa aja. Asli. Itu mendekat kamu loh. Ya kan? Dulu pernah dekat sama Jakarta, tapi tiba-tiba ditinggal di Jakarta juga. Yang pertama-tama sebelum pindah intens, Hah? ketika pindah ke ibu kota langsung jadi cuek. Nah, Iya. Nah, ya itu maksud Siapa saya. ya teman kita itu namanya? Iya. Inisialnya kalau nggak salah Yogi ya. Iya.
orangnya bang. Mumpung nggak ada orangnya sikat Iya. aja. Nggak apa. Yogi yang kemarin loh, Yogi yang kemarin. Memang LDR tuh kadang susah bang. Asli. Ada orang cerita kita nanyain makan, tau-taunya dia makan sama orang lain. Kita nggak itu tahu juga. bangsat. Tapi mendingan sih ya. Jakarta dari Jogja nih ya, Jogja. Jakarta ke Jogja. Ini kan enggak ada apa? Enggak ada batasan air ya. Masuk ini. Iya kan? Ya, masuk. LDR juga tapi. Iya kan? Nah. Ada juga Mas teman. Nah, ini kalau rencananya mau pindah ke Nah, masuk. Kalimantan Barat itu gimana coba? nah Tambah itu. LDR enggak? Makin- Double LDR gitu ya. Jauh banget Mas. Long distance. Iya. Long distance Tapi relationship. rencana itu dari kementerian kan Ki, oke? Cewek kau kan kerja tuh kementerian apa di mana? Nggak penas. Bappenas. Itu pindah ke ibu kota baru juga nggak? Ya, Sepertinya bakalan pindah juga. bakal pindah juga. Oh gitu. Ngomong-ngomong masalah pindah ibu kota ini, sebenarnya setuju apa enggak sih kalian masalah ibu kota? Soalnya kan kemarin banyak banget nih berita yang beredar. Ada yang pro, ada yang kontra. Bahkan ada efek-efek masalah di itu ya. Sampai pelepasan tanahnya juga ada segala macem masalah tanah adatnya juga diambil-ambil katanya kan. Ada hutan adatnya juga. Ya, banyak materi sih sebetulnya dibahas di konteks perpindahannya. Mulai dari prosedur hukumnya, payung hukumnya, macam-macam lah sampai pada yang sekarang hangat-hangat itu, Apa itu mas? lapor-laporan itu, Oh iya yang lapor. menghina etnis. Oh Ya, gitu. nah itu kan Ya, nanti ya. tapi itu kita nggak usah bahas itu. Nanti kita di lagi. Oh, Enggak mau bahas gitu. Enggak, Katanya di yang- briefing tadi kau mau ngatain bapak. Ada kucing berantem. sekilas info itu. Ada kucing Kalau berantem. itu bukan long distance itu. Itu bukan long distance. Ada kucing KDRT berantem. lah, ya. Ada yang kucing berantem. KDRT ya. Iya, intermezzo. Iya Gi. Katanya kau mau bahas itu gitu. Katanya kesel banget kau tuh. Saya Enggak. gini, Apa? Besar sih bang. Oh? Kok Katanya- seurgen apa itu loh bang? Kau nggak setuju berarti? nah nih, Heeh. Bukan nggak setuju, tapi Sekarang- kita Heeh. kamu dulu Bu. Kalau aku pro sih Mas, aku setuju pemindahan ibu kota karena ngelihatnya juga Jakarta udah keramaian Mas. Di situ tempatnya kota, ibu kota juga kan, segala pemerintahan di situ semua. Kemudian bisnis, Nah, ya. hiburan tuh semua apa sih yang nggak ada di situ? Iya. Nah, bener kan? Kalau tiga-tiganya di situ semua, kalau kenapa-napa lumpuh misalkan, kalau kenapa-napa kan selesai semua tuh. Tiga-tiganya sudah dimakan semua gitu kan? hmm, Hiburan mungkin oke lah ada di Bali. hmm. Nah, tapi untuk pemerintahan dan bisnis, kalau amit-amit lah Jakarta lumpuh, piye itu? Kacau tuh. Kalau aku setuju sih Mas. Aku lihat juga Jakarta kan, aku lihat baca di mana di naskah apa Mas yang Naskah untuk ikan. akademik. Nah, naskah akademik. Buat rancangan undang-undang. Aku lihat itu, Sekarang aku mau diundangkan, baca-baca juga di situ udah keramaian Ya, penduduknya karena hampir 10 juta kalau nggak salah. ya. Udah 10 juta, kemudian kan 10 juta itu pasti butuh air dong. Nah, air di Iya. Jakarta itu udah 61% tuh udah kena limbah. Oh, Limbah segala macem. Kemudian kan ada kemarin ada dokumenter dari Watchdog bilang bahwa ada di Watchdog ya itu logat Rumania tadi kan. pembelaan itu mas. itu juga kan di pesisir utaranya udah banyak kampung-kampung yang tenggelam. Ada juga kalau nggak salah riset penelitian katanya Abrasi banyak. 2000 berapa Jakarta bakal tenggelam. Nah, kalau udah sampai tenggelam kan ya baiknya memang harus dipindahin biar dipecah, jangan bisnis di situ, pemerintahan di situ. Udah macet. Kayaknya hafal banget materinya dia ya. Oh iya, tim ahli banyak masih. Kalau yang Ada kontra, kalau yang kontra. kalau kontra Anda. Lepas dari itu ya bang, aku tuh mengenai biayanya bang. Apalagi kita nih utang udah banyak. Kita bangun lagi itu kan uang hampir 500 triliun ya. Ya, Ya Kalau kurang lebih 500 segitulah. triliun itu banyak banget tuh mas. tahu aku itu. Itu tambah bengkak nanti utang kita. Mikir hidup kita aja susah, utang kita. Nah itu loh, seurgensi apa? Sedangkan kita nih banyak utang, kok bisa-bisanya dipindahin? Ya, perspektif secepat itu utang, ya? terus kemudian
pembangunan kan ada Iya. gradasi itu ya. Kan nanti kan Pembangunan butuh biaya sementara utang bebannya banyak. apalagi di sana nanti kan kita harus bangun fasilitas. Iyalah Rumah pasti. sakit, perkantoran, Iya. gedung-gedung DPR yang baru. Tapi enak dong DPR. Kemarin kan ada rencana Apa? bangun DPR gedung yang baru kan. Di Di situ. mana? Di situ. Yang di Jakarta kemarin Jakarta. tuh. Oh, yang ribut Tahun-tahun itu. yang kemarin. Ah, Enak dong sekarang, nggak ribut-ribut. Kan nanti mau dipindahin ibu kota. Berarti pindah dong iya, serananya. pasti. Ya. Ya nggak ada yang demo. Maksud lagi. kau demonya itu Iya. lebih mahal biayanya. Enggak. itu itu yang kemudian muncul di kasusnya siapa? Yang pencemaran kaum Dayak tuh. Oh, ada yang itu ngomong. Ya itu juga masuk alasan-alasan itu sebetulnya. Alasan apa tadi? Untuk demo. Ya jauh demonya Untuk kesana mengkritisi. mau gimana gitu. Ya, iya. Tapi mau kapan, Mas? Kalau ngelihat duit ya memang bener ya. Mungkin aku sepakat sama CG juga pernah komen di mana pokoknya. Utang untuk diri sendiri, rakyat yang suruh bayar kalau nggak salah. Kau kan bukan itu yang komen itu. Bukan ya? Bukan kan? Oh, bukan. Ada di Twitter memang gitu. Ada di Twitter memang gitu. Bukan kau itu? Bukan. Kalau aku nggak seberani itu juga kayak Bang. Emang sebenarnya, tapi kalau sebenarnya kau pemberani mau komen gitu? Masih mikir karir kayaknya Bang. Masih mikir Tapi karir. dalam hati berarti ada pikiran kan? Ini kan kau ngomong kalau aku berani. Enggak. Ya terus gini, kamu kan kontra ya. Iya, kontra. Kamu nggak setuju ya. Heeh. Tapi sebetulnya dalam benak kamu itu secara rasional itu setuju nggak? Aku 50-50 sih Mas. Kenapa? 50-50. Ya. Ya tadi biaya itu. Aku mengenai biayanya. Hmm. Biayanya itu kan mahal Bang. Ya. Kalau mengenai kayak wilayah tadi udah banyak anunya kan memang harus pindah lah mau nggak mau kan. Kayak dulu kan kita ada urbanisasi ya pindah tuh ya. Transmigrasi ya. Kalau dari desa ke kota yang urban ya. Desa ke kota. Iya kok. Iya. Kota ke kota. Ya. Makanya banyak urbannya kan. Oh iya, transmigrasi itu dari kota ke desa. Ya. Heeh. Ya, Iya, iya benar kan? Kalau salah komen aja di bawah. Anu PSBB apa? PSBB. Mata suku apa? PSBB. Mata pelajaran di SD dulu. PPKM. Rezim Keluarga. aku beda sama kalian ya. Oh iyalah Mas, Iya, iya, beda lah Mas. Mas. Iya, Tahun masih, berapa Mas. Mas? Kita masih muda-muda. Aku masih Soekarno sih. Masih catur bulan Mas ya. Masih dapat dong SD. Dapat. SD aku masih dapat Masih catur bulan. masih rejim culik-culik. Yang mana tuh? Culik-culik. Yang culik-culik ah. Jangan kata culik. Culik-culik. Oh, PKI emang. itu Mas maksudnya Mas. Rejimnya itu Yang mana? yang 32 tahun. Oh itu. Oh. Itu. Kamu tuh takut apa gitu. Ya nggak. Cari aman dulu. Petrus, maksudnya Petrus gimana? Iya, iya. Ya kan memang bener kan Mas? Iya. Iya, memang itu sejarah bangsa loh gitu. Secara iya sejarah. Sejarah bangsa. Nah, gimana Pak politikus gimana sebagai ketua KM? Menurut Anda gimana nih? Sepakat nggak, Cuk? Ya, sepakat. Kalau menurut- Dikit-dikit dong. Oh iya, Mas. Kalau menurut aku sepakat sih karena memang Nah, udah 2 lawan 1 kok. sejak pembentukannya dari dulu Indonesia itu zaman Soekarno memang udah sebenarnya udah Ada perencanaan. ada rencana buat memindahin ibu kota gitu sebenarnya. Nah, terus Nah, nah tapi info rekam jejaknya itu ada ada perencanaan. Ada kalau Mas, Ada zaman niatan dulu kan mau Iya, ada. sempat ada. pindah ke Jogja juga kan? kalau itu ya, Ya, memang Sempat kan. pindah di di Jogja. Aceh sama di anu ya Bukit Tinggi, Mas. Lupa aku di Mas Bukit di mana. Tinggi ya Bukit Pokoknya aku Tinggi. ingat Bukit Jogja di sini. Tinggi, zaman dulu ada. Jakarta, Jogja ya. Jogja, Tiga iya. itu Sempat ya. dipindah malah yang di Jogja kan? Iya kan? Iya. Sempat pindah ke Jogja juga. Jogja berapa tanggal. Tapi memang zaman Soekarno memang ada Agresi militer. kan Oh, mau, bukan. mau pindah itu loh ya. Iya kan? Heeh. Rencana mau pindah memang sudah lama kan. Iya. Mm-mm. Nah, lanjut kan? Iya. Tapi Silakan. menurutku karena kan juga di situ dinyatakan tuh apa pemindahannya tuh 23 tahunan ya. 2022 sampai 2045 nggak sih Heeh. secara RUU. Nah, memang aku setuju juga sih Bukan di RU, di di undang-undang. undang-undang ya udah Ya di udah undang-undang. sah. Nah, itu ya berkala mungkin di
dikaji juga sih biar nggak kayak RUU yang kemarin Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat iya, gitu. ya. Ya nanti mungkin jatuhnya bisa ke judicial review lagi segala macam. Mungkin ini terlalu cepat juga, kita nih baru kemarin kayaknya naik tentang ibu kota baru udah sah juga gitu. Jadi mungkin banyak pengkajian dari segi dari adatnya sana, dari apa. Nah, saya potong dulu Bang. Tadi kan Abang bilang dari 2022 sampai 2045. Itu tuh proses perpindahannya. Ya, secara bertahap kalau nggak Secara salah. bertahap. Nah, Sama apabila pembentukannya juga kayaknya. misalkan ada kendala Apa? 2022 pembangunannya udah mulai kan, udah mulai kan, terus ke 2025 lah, terus nggak jadi, terus gimana itu Bang? Itu jadi monumen gitu. Jadi candi lagi dong Bang. Jadi monumen. Iya lah, jadi candi Jadi lagi monumen dong kalau Bang. nggak jadi, iya kan? Nanti akan bersejarah lagi. Ya. Kan kita udah ada candi baru itu kan, Candi Hambalang itu kan. iya. Candi Hambalang. Masa nanti bakalan jadi candi lagi itu? Ya, namanya Kalau kan Roro Jonggrang itu udah selesai. Ya kan? Cuma semalam. Ya kan? iya itu. Tapi udah jadi. Udah jadi, kurang satu candi kalau nggak salah kan. Ya. Habis itu ayam berkokok. Nah, ini Apa yang berkokok berkokok? apa ini? Itu 2024 Mas. Iya, pada itu. Nah, itu maksudnya. Nah, aku nggak baca ya di apa namanya di undang-undang apa IKN. IKN itu saya belum baca tuntas ya. Jadi masih minim info. Tapi di apa di berita-berita kan berseliweran tuh. Ya bahwa ada beberapa pengamat juga masih banyak yang pro dan kontra. Terus kemudian terkait dengan pembentukan undang-undang ya, dasar hukumnya dulu, payung hukumnya dulu. Kalau dulu undang-undang Cipta Kerja kayak dosen-dosen kita, ya guru-guru kita itu banyak yang mengkritisi itu langsung gitu. Bahkan dari RUU-nya aja udah dikritisi loh. Nggak cuma formil tapi juga Iya, substansi. RUU-nya aja dikritisi, tapi ini mengenai IKN ini. Ibu kota negara ini kayaknya nggak ada kritisi kayak gitu. Iya. Iya kan? Iya nggak terlalu Mas untuk. Nah, saya ingat bahwa kalau yang dulu pas undang-undang Cipta Kerja itu Prof Maria itu udah mengkritisi habis itu. Ya, kenapa tidak ada naskah akademik dipertanyakan mana gitu kan? Terkait dengan apa namanya? Urgensi. Bagian-bagian kecil dari aturan di Undang-Undang Cipta Kerja, masalah mengenai bank tanah itu khusus pertanahan, tapi mengenai yang lain lagi kan ada itu kan setiap aturan pengaturan tentang bidang-bidang tertentu itu kan harus ada NA-nya NA ya, naskah akademik. Nah, ini mengenai perpindahan IKN ini, ibu kota negara ini juga kayaknya nggak ada berseliweran protes-protes dari akademisi, dari guru kita, misalkan ahli tata negara misal Uceng, ya kan, Zainal Arifin Mukhtar itu juga nggak ngobrol, Iya benar-benar. ya kan, terus ahli tata negara yang lain misalkan si Yusril itu juga nggak ngobrol, ya kan? Karena pro sih. Ya, kalau mau komen ada juga dari kok ngeri ya. Tapi Kok ngeri. Satu circle kayak. Tuh, pro dan enggaknya kan sebetulnya dari sisi akademis kan nggak ada gejolak yang terlalu berlebihan, bener nggak? Kalau kemarin Cipta Kerja tuh berlebihan sampai demo-demo loh. Iya. Sekarang kalau mau demo kan ibu kota negara masih di Jakarta, demo aja gitu loh. Tapi kan demo Jokowi kan sudah melarang keras gitu loh. Melarang dalam tanda kutip loh. Karena apa? Setiap demo itu biayanya ratusan. Kemarin mungkin sibuk Mas. Iya. Mereka ada sibuk. Kalau nggak salah Desember kemarin tuh ada reuni apa pokoknya rame banget. Desember kemarin. 1-2 kali. Kamu sok-sokan ya. Reuni apa supaya orang lain yang nyeletuk gitu kan. Reuni itu kan reuni KMN kan Bang, bukan Bukan, anu Mas. kan. Bukan. Kalau nggak salah itu tuh reuni Dude Harlino ulang tahun. Oh. Dude Harlino tuh Dude tuh 12 Desember artinya. Dude tuh 12. Enggak serius. Cek nih kalau nggak percaya deh. Ulang tahun Dude Harlino. Ya kan beratnya kayaknya. Itu yang saya ya.
Tapi so far ya mohon maaf G ya. So far buat saya Jakarta masih sudah crowded. Layak untuk segera ada penopang yang baru, ya kan, sebagai ibu kota yang perlu kita andalkan. Di samping itu prinsipnya adalah pemerataan. Ya. Dari dulu Jawa kan diiri-irikan sama pulau yang lain gitu. Oh iya, Mas. Iya kan? Dari Iya. dulu Jawa kan gitu. Nah, supaya ada pemerataan ini, mungkin salah satu caranya terobosannya yaitu saya terlepas dari semua pendapat dari yang pro atau yang kontra, ya menurut saya ya hal yang lebih baik ya buat saya yang lebih baik seperti itu gitu loh. Karena saya sendiri mohon maaf ya, saya kalau ke Jakarta saya males sana sini ya, Iya, benar, macet ya, panas ya kan. Ya kalau macam-macam. Nah kalau memang. di sana, kalau yang baru ini itu kan ibarat kan jantungnya, paru-parunya Asia ya. Paru-paru dunia, Mas. Nah, Paru-paru bisa dunia. jadi paru-parunya dunia itu Kalimantan. Dibabat tuh Mas, dijadiin ibu kota. Nah, baru. itu Ya, di tapi bawah. kalau kemudian konsepnya konsep green living ya, Iya. itu juga bisa loh. Kayak Sentul City. Saya pernah dengar. Kayak Sentul City. Sentul City langsung aja, Bang. Enggak usah pernah dengar. ke gerung, Bang. Saya pernah dengar. Tapi bisa loh ya. Iklan apa? Artinya Jakarta sendiri ya, Jakarta sendiri kan udah banyak polusi. Ya, harus baru. Menurut saya bisnis boleh, Jakarta boleh jadi tempat tetap. bisnis. Bisa, masih tetap ya bisa. kan? Tapi pemerintahan, layanan publik ada di sana. Selama negara bisa memberikan fasilitas yang efektif buat masyarakat, misalkan untuk transportasi sana sini gampang, gitu aja. Dah. Warga negara mungkin juga enak. Tapi aku ada ketakutan juga Mas. Soalnya Malaysia juga kan udah mau mindahin ibu kota Nah, kemana? ke yang kemarin tuh Kuala Lumpur kan. Nah, Sebenarnya mereka udah bikin di mana lupa saya. Aku aku tuh di mana aku pernah baca, lupa aku di mana. Tapi penduduk kotanya terlalu sedikit. Jadi belum terlalu cuman 100 ribuan kalau nggak salah. Saking dikitnya. Putrajaya. Putrajaya. Ke Jaya. Iya kan Putrajaya kan? Jaya. Tapi masalahnya mereka itu ibu kotanya nggak terlalu jalan Mas, karena penduduknya terlalu sedikit. terus alasan itu jadi apa? Nah, itulah yang saya takut. Nanti kan jadi kota mati jadinya, Bang. Kalau udah seperti itu. Misalkan gagal lah. Itu kan Itu pesimis kamu ya. iya, wajar. Kalau saya sebagai Kaum. warga negara ya berhak juga kan. Yang pendukung kemarin ya? Yang mana? Yang mana? Tapi gini, saya agak masuk ke terlepas dari pro dan kontra, saya mulai membaca. Kita kan berseliweran tuh di luaran sana. Makanya Ali kayak Mardigu. Iya. Ya, Mardigu itu kontra. Iya. Dia perspektifnya politik ya kan, geopolitik ya. Saya dengar dari keterangannya Mardigu itu di sana itu kan berdekatan dengan Malaysia. Satu itu ya kan. Terus Cina, ada laut apa itu yang Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Nah, Laut Cina Selatan itu ya cuman sebetulnya ada ada tersirat bahwa ya enggak tersirat cara pandang dari perspektif geopolitik yang dilakukan oleh si Mardigu itu juga butuh diperhatikan oleh negara juga loh ya. Negara juga harus nggak sembarangan loh tiba-tiba dipindah, tapi infrastruktur Keamanan. politik, infrastruktur stabilitas kedaulatan itu kan juga harus dibangun di sana. Untuk ya bukan masalah perang dan perang kan. Negara kita negara di dunia ini kan ya sudah nggak sudah nggak zamannya tuh perang-perangan gitu kan. Tapi kan ke depan Perang juga ekonomi kita nggak Mas tahu. sekarang. Ke depan kan kita nggak tahu juga.
tiba-tiba bombardir, ya kan bisa juga. Lumpuh negara habis itu dikup kan juga bisa. Itu teori-teori dulu kan ya, penjajahan itu, ya kan? Sekarangnya jajan pakai utang, Mas. Ya. Ada tuh. Kayak negara mana itu, Bang? Ada Afrika kalau nggak salah itu yang sampai Oh iya. sampai pelabuhannya kan Dikuasain ya. dikuasai sama itu. Ya. Ya. Nah itu. Nah ini yang bikin macet diskusi ya kayak gini. Yang macet diskusi. Ya Nanggung. nanggung. Iya kita you know who lah. You know. Siapa Nggak lagi? apa-apa kalau mau sebut-sebut ya sebut aja. Iya itu. Kuat. Itu. Negara Cina intinya. Oh ya, itu kayak. Ya. Sudah, sebut aja enggak apa-apa. Tapi itu kan perspektif. Kita cuman menerangkan apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Gitu saja. Itu enggak akan ada masalah sebetulnya. Terus kaitannya dengan itu, apa namanya? Utang itu tadi ya, biaya banyak itu. Biaya banyak. Tapi kata pemerintah, menurut informasi pemerintah, pembiayaannya kan bukan dari Cina itu. Bukan, Mas. Uni Emirat Arab. Nah, nggak tahu aku. Iya tuh. kan? Baru tahu. Nah, Iya. Uni Emirat Arab. APBN kalau nggak salah. Ada APBN sebagian swasta. Ada 5 kalau nggak salah. Iya, itu kan sourcingnya ya. Nah, jadi bukan melulu dari APBN, tapi bisa dijoinkan ya kan, bisa dimitrakan dengan beberapa bantuan-bantuan atau kerjasama dengan pihak-pihak lain nih. Nah, menurut saya itu yang perlu dibuka oleh negara, ya kan, oleh Investasi. pemerintah itu harus dibuka. Ya kan, tiba-tiba tidak muncul perjanjian-perjanjian atau MOU yang tiba-tiba memberatkan masyarakat. Nah, itu. Nah, tiba-tiba banyak ahli-ahli yang ahli dalam konteks ahli, misalkan mantan menteri yang dicopot itu siapa? Rizal Ramli. Rizal Ramli, koar-koar bahwa utangnya segini, tiba-tiba numpuk segitu, Nah, ya iya. kan? Nah, ada lagi siapa Faisal namanya? Basri Faisal juga. Basri. Basri juga itu. Ada lagi Quick, ya kan? Quick juga misalkan, ya kan? Mereka kan hitungan yang diomongin Iya, gitu. kalau Angka, perspektifnya gitu. ekonomi ya. Ya angka. Nah inilah waktunya pemerintah harus menyampaikan ke publik apa sih, siapa sih. Nah, tapi ini mungkin pemerintah baru apa namanya, wait and see mungkin ya, atau mungkin belum matang juga kan, Iya. baru undang-undangnya. Nah setelah undang-undangnya bicarakan juknis, Ya, ya masih kan, panjang di bawah sih. undang-undang apa, PP misalkan. Nah, PP habis itu sampai ke peraturan menteri, sampai ke perda masing-masing, ya sudah, itu nanti kalau di lokasi sana yang langsung menyentuh ke teknis gitu. Kalau tiba-tiba undang-undang langsung dijalankan itu potensi untuk masalah. Padahal mungkin di undang-undang ada aturan-aturan yang mengisyaratkan mengenai ini ketentuan tertentu harus diatur tersendiri melalui peraturan menteri atau peraturan pemerintah. Kan kayak gitu biasanya bahasa undang-undang. Nah, Mas, ngomong-ngomong masalah pindah ibu kota kan ya pasti ada provinsi yang dipecah ya itu. Jadi ibu kota provinsi baru kan ibu kota ya. Nah, pemekaran. Nah, piye Mas masalah notaris yang di situ? Nah, ini balik ke Itu notaris. pindah. Balik ke notaris kayaknya. Abdul gitu aku kalau nggak nanya notaris itu. Ya karena sesuai dengan Heran aku, heran. dalam profesi kita kan. Ya, gimana gitu udah di dada ini. terlalu jauh itu kalau kita ngomong notaris ya. Tapi tetap bisa pindah, Mas. Ya tetap, itu pun aturannya nanti dia akan milih kan, itu aturannya di notaris kan akan milih. Tapi kembali lagi ke IKN. IKN itu tadi, bahwa orang yang pro, saya cuman ngasih gambaran ya. Kita kan sebagian dari masyarakat nih ya, warga negara nih, gambaran bahwa jadi warga negara yang baik itu tidak terus menonjolkan pronya, tidak terus menonjolkan kontranya, ya kan, harus objektif. Kan sekarang masyarakat dicekoi dengan hal-hal yang serba emosional misalkan. Ini bener nggak? Kasusnya Edi siapa? Yang itu kan, yang Ya jin. itu yang tadi, yang Oh, buang iya. jin, ya Buang kan? jin, Ya iya. itu kan juga nggak layak itu, ya kan, nggak layak diomongin, ya kan?
Kayak gitu kan terkesan emosional, sehingga apa yang dia utarakan secara emosional, mulutmu harimaumu, ya pasti akan ada feedbacknya. Dia tuh kurang Mas, harusnya kan sopan santun. Dia itu cuma santunnya aja, lembut ngomongnya, tapi nggak sopan. Sopan nggak sopan? Nggak sopan ya Mas, masa? Emang kayak gitu santun? Ya kan santun tuh kalau nggak salah di KBBI itu lembut. Ya kan udah ngomong tuh biasa, dia nggak ngegas kan. Iya, enggak Ya, sih. Aku nggak tahu ya, kita nggak tahu di balik itu tuh ada politisasi apa gitu. Apa belum dapat Bener nggak? maksudnya Mas ya? Orang-orang itu kan Belum kayak dapat Belum dapat naskah, apa, Bang? naskah itu tadi. belum dapat proyek apa, Iya. bisa jadi, atau Ada lagi berantem di rumah kan ya. Iya, lagi banyak masalah. baper gitu kan. Ya, lagi penting kan. Ya kalau sudah dibuat undang-undang kan wajib untuk dianu kan. Iya. Contoh misalkan itu kan Edi Mulyadi ya. Ah ya. Nah, aku lupa ingat itu. Nah itu kan kayaknya bangun diskusi gitu loh di situ. Tapi kan terkesan diskusinya memang kontra sih. Jelas, arahnya jelas. Ya sesuai partainya juga lah. Emang partai apa? PKS mantan PKS. Mantas. Oh, langsung diberhentiin. Ya, Ketika dia aku nggak mau lari ke tahu. situ sih. Enggak tahu dia. Maksudnya gini loh. Orang yang kontra itu sebetulnya kalau mau mengkritik itu by data. Datanya itu ya data yang valid. Misalkan saya dengar loh ya. Sebelum atau di acaranya si Edi Mulyadi CS itu yang sempat viral itu. Itu sempat ada bacaan bahwa ada referensi yang dibacakan oleh salah satu orator atau pembicara di situ, menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi di ibu kota baru, ya kan, potensi perkembangan ekonominya itu 6 sekian persen gitu kan. Oh, cuma 6%. Jangka pendek. Jangka panjangnya 4 turun, ya kan. Itu satu. Terus yang kedua, ada catatan juga mengenai, nggak tahu perkembangan apa di sana, itu kok 0%. Kan ya nggak lucu. Menurut aku itu data dibuat seperti, meskipun dia mensitir penelitiannya seseorang loh ya. Tapi kan yuk kita lihat-lihat dong yang dibaca itu penelitiannya orang itu bonafit atau enggak. Gitu kan kita pilih-pilih toh. Wong kita baca aja, medianya detik.com, oh valid. Oh medianya ternyata Tempo, antahberantah.com. Lah ini yang perlu ya kan? Mosok dari hal-hal seperti langsung kita ambil untuk menyerang secara emosional. Menurut saya juga enggak fair. Ya, Kalau mau pro ya pro. Ya, kita nggak nyalain kok. Itu hak mereka untuk menganu kok. dilindungi undang-undang untuk hak berbicara Mas ya. Iya. Itu, tapi masalahnya kan dia menghina Mas. Nyebut monyet lah. Justru karena dengan cara emosi itu lupa. Benar nggak? Lupa bahwa seolah-olah itu cuman ada dia kelompok mereka sendiri yang kontra, terus kemudian dia utarakan dengan secara emosional, lupa omongannya itu ternyata menyinggung orang lain. Iya sih Mas, aku juga kayaknya kesel juga deh diomongin gitu. Kalau sebagai warga Kalimantan ya, misal aku Reaksinya lo yang saya nggak suka meskipun kamu kontra, tapi kamu reaksinya lebih elegan daripada yang dilakukan mereka. Saya lebih salut kamu daripada itu kan on cam Mas. Off cam kan belum tentu. Iya. Iya. Benar Benar sih. juga berdua maki-makian gitu ya. Iya. Ya mungkin juga sebaliknya, maksudnya kan lebih santun lagi maksudnya off cam. Kalau off cam CG lebih santun lagi. Tenang Ge. Aku support Ge. Benar. Bahasa Jin buang anak itu bahasa jalanan tahun 80-an gitu. Aduh, kalau sudah di ruangan diskusi yang terpublish kayak gitu kan harusnya nggak diomongin kayak gitu. Tapi nggak tahu siapa yang merasa terwakili omongan dia. Ya nggak tahu. Yes. Itu Dayak kalau nggak salah itu. Terwakili. Bukan maksudnya yang kontra kan. Yang kontra terwakili nggak? Kau kan kontra, terwakili nggak dengan omongan dia itu? Kalau itu enggak.
Ya saya Kalau lebih itu enggak. saya lebih suka caranya Mardigu untuk menyampaikan Nah, kritiknya. kalau seperti itu ya enak. Iya kan? Terlepas itu sumbernya dari mana kita nggak tahu kan. Wih, dia pendapat sendiri. Mm-mm. Dia pendapat sendiri tapi dia nggak emosional. Ya kan, nggak emosional, santun, santai gitu kan. Nah, tapi apapun itu ya negara lah yang punya kuasa untuk kan. Iya. Kita tinggal